Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Al-Faqir Ilallah Sultan Mujahidin dalam kajian akhlak salafis saleh dari kitab Khulasatu Akhlaqis Salafis Saleh karangan Sayyidul Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus radhiyallahu ta'ala an, yang merupakan ringkasan dari kitab Tanbihul Mughtarrin yang dikarang oleh Sayyidil Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala an. Kali ini kita akan membahas akhlak ke-12. Qala radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم كثرة الخوف من الله تعالى أن يعذبهم على ما جنوه من مظالم نفوسهم ومظالم العباد. Yang artinya, satu di antara akhlak salafun as-salih radhiyallahu ta'ala anhum adalah sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ancaman azab yang akan ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang disebabkan oleh kezaliman, baik pada diri mereka sendiri, demikian juga kepada orang lain. Kezaliman adalah sesuatu yang sangat buruk dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman yang terjadi di dunia ini akan menjadi kegelapan di akhirat nanti. Baik kezaliman pada diri sendiri, ya, sebagai contoh tidak memberikan hak pada diri kita sendiri, hak kepada akal untuk belajar, hak kepada mata untuk melihat yang baik, hak kepada telinga untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Demikian juga hak kepada tubuh kita untuk makan dan minum sesuai dengan aturan Islam. Hak kepada hati kita untuk berzikir, ya, untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hak kepada kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat yang baik. Apabila kita tidak memberikan hak seluruh tubuh kita ini dengan baik sesuai dengan aturan syariat, maka di akhirat nanti tubuh badan kita ini akan menuntut kita. Dan itu dianggap sebagai kezaliman pada diri sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kalau kezaliman kepada diri sendiri itu adalah sesuatu yang sangat buruk, maka ternyata kezaliman kepada orang lain lebih buruk dibandingkan kezaliman kepada diri sendiri. Karena kezaliman kepada orang lain berkaitan dengan hak orang lain. Misalnya sebagai seorang pedagang, ya, dalam menakar dagangannya misalnya tidak sesuai dengan, ya, hak, ya, si pembeli misalnya, mengurangi takaran misalnya, na'udzubillah, walaupun mungkin hanya beberapa biji aja. Alangkah lebih baiknya kita lebihkan sedikit ketimbang kurang. Karena apabila kurang walaupun beberapa biji saja dengan sengaja kita lakukan, maka di akhirat nanti akan menjadi sesuatu yang akan menyusahkan kita. Orang yang kita ambil haknya itu, yang kita zalimi itu akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuntut kita. Yang mungkin pada awalnya kaki kita sudah mau melangkah masuk surga, tapi karena dia datang menuntut haknya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghentikan kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadili kita, meminta pertanggungjawaban kita. Kalau kita tidak mampu memberikan hak orang yang kita zalimi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil kebaikan kita dan akan ditimpakan kepada orang yang kita zalimi itu. Kalau misalnya kebaikan kita nggak cukup misalnya kan, tidak seberapa misalnya, maka caranya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil dosa-dosa orang yang kita zalimi itu dan akan ditimpakan kepada diri kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu para sahabat sekalian, marilah kita mulai membiasakan diri untuk tidak menzalimi orang lain. Setelah tidak menzalimi diri kita, kita tidak menzalimi orang lain. Tidak menjadi sebab, ya, orang lain ditimpa kerugian. Jangan pernah kita mencontohkan contoh-contoh yang buruk kepada orang lain, karena contoh yang buruk itu, ya, akan menjadi sesuatu yang sangat merugikan orang yang mencontohi keburukan kita. Dan berarti kita sedang zalim kepada mereka. Misalnya
di media sosial kita. Jangan sekali-kali kita memposting tulisan-tulisan yang menimbulkan fitnah, ya, tulisan-tulisan bohong misalnya, yang tidak betul. Demikian juga gambar dan video. Kalau kita belum bisa memastikan bahwa video, demikian juga tulisan, ya, yang kita akan posting di Facebook kita, jangan kita posting karena akan menjadi sesuatu yang merugikan orang lain. Dan apabila itu menjadi fitnah, menjadi contoh buruk, maka dia akan menjadi dosa jariah. Siapapun yang melihat tulisan, membaca, demikian juga memposting kepada orang lain, maka berarti kita telah menjadi sebab tersebarnya contoh yang buruk atau berita yang tidak betul. Maka itu akan menjadi keburukan bagi kita. Ya, sepanjang orang membaca dan melihat apa yang kita posting itu. Allah, para sahabat sekalian, kalau kita tidak bisa menjadi pelopor kebaikan, paling tidak kita tidak menghalangi orang lain untuk melakukan kebaikan dan juga tidak menjadi pelopor keburukan bagi orang lain. Ya, baginda Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, demikian juga Imam Abi Dawud, Imam Tirmizi dan juga imam yang lain. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi ay yanqusa min awzarihim syai'un. Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari contoh itu, dan juga akan mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang mencontohi contoh yang baik yang dilakukannya, tanpa mengurangi pahala orang lain yang mencontohinya. Demikian juga kebalikannya. Barang siapa yang memberikan contoh keburukan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, dan juga akan mendapatkan dosa, ya, dari keburukan yang diikuti oleh orang lain, dari contoh keburukannya yang diikuti oleh orang lain, tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mencontohinya walaupun sedikit. Hadis ini menggambarkan kepada kita tentang perlunya kita berhati-hati dalam melakukan apapun. Kita diperintahkan oleh Islam untuk menjadi pelopor kebaikan, dan sangat dilarang untuk menjadi pelopor keburukan. Karena apabila kita menjadi pelopor kebaikan, maka kebaikan yang kita pelopori itu akan menjadi amal jariah bagi diri kita. Walaupun kita telah meninggal dunia, akan tetapi kebaikan dan pahalanya akan senantiasa mengalir untuk kita. Adapun ketika kita menjadi pelopor keburukan, baik itu dalam bentuk postingan berita-berita yang bohong, demikian juga gambar-gambar yang tidak sesuai dengan akhlak keislaman, atau video-video yang menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, maka kita akan mendapatkan dosa dari perbuatan itu, dan juga dosa dari orang-orang yang mencontohi atau ikut menyebarkan berita-berita itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Para sahabat sekalian, ya, pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti sangat besar, sangat berat. Setiap makhluk, setiap manusia akan diadili seadil-adilnya. Apabila kita pernah menzalimi orang lain, ya, dan kita meninggal dunia sebelum kita meminta maaf kepadanya dan mendapatkan pemaafan darinya, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak kepada orang yang kita zalimi itu untuk menuntut kepada kita, menuntut balas. Kalau kita tidak mampu memberikan haknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil pahala dan kebaikan kita dan diberikan kepada orang itu. Kalau misalnya kita tidak mempunyai sisa dari kebaikan, maka dosa dari orang yang kita zalimi itu akan ditimpakan kepada diri kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Betapa berat, ya, pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain.
Oleh karena itu, marilah mulai saat ini kita mencoba untuk menjadi pelopor kebaikan dan juga menjaga diri kita untuk tidak menzolimi orang lain. Jangan sampai kita menzolimi orang lain, tetangga kita, saudara kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Para sahabat sekalian, kita diajarkan oleh Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Ayat ini menjelaskan kepada kita untuk menjadi pelopor kebaikan kepada orang lain, agar di akhirat nanti kita bisa mendapatkan kebaikan dari contoh baik yang kita pelopori di dunia ini, ya, agar kita terbantu di akhirat nanti, terbantu oleh orang-orang yang mencontohi kebaikan kita, ya, mendapatkan syafaat, bantuan, syafaatnya bantuan. Di akhirat nanti, selain dari kebaikan yang kita lakukan akan memberikan bantuan kepada kita, maka kita pun juga akan mendapatkan bantuan atau syafaat dari orang-orang yang telah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan bantuan. Misalnya baginda Rasulullah SAW yang kita cintai, ya. Oleh karena itu, banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah agar kita mendapatkan syafaat. Demikian juga ahli bait beliau, para ulama, para awliya, para sahabat, orang-orang soleh, orang tua kita, sahabat kita, ya. Sahabat karena Allah, bukan sahabat karena kepentingan. Sahabat persahabatan karena Allah, lillahi ta'ala, karena cinta kepada Allah, akan memberikan peluang bagi kita untuk saling mensyafaati di akhirat nanti. Cinta kepada baginda Rasulullah SAW, ya, akan sangat membantu diri kita. Di akhirat nanti kita tidak akan mampu untuk hanya bersandar kepada amal ibadah kita saja. Sehebat apapun kita beramal di dunia ini, maka tidak akan pernah cukup, ya, sebagai bekal kita menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, hari pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kita harus mencari alternatif lain untuk mendapatkan kebaikan melalui orang lain. Dengan cara apa? Mencintai orang-orang soleh, mencintai baginda Rasulullah SAW dengan sepenuh hati, melebihi cinta kita kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mampu melakukannya, maka di akhirat nanti kita akan mendapatkan bantuan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, dan kita juga akan dibangkitkan bersama beliau. Berarti kita akan mendapatkan fasilitas, ya, sesuai dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW, karena kita dibangkitkan bersama baginda Rasulullah SAW apabila kita mencintai beliau dengan sepenuh hati. Baginda Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya di akhirat nanti, dan juga akan diberikan syafaat oleh orang yang dicintainya apabila orang yang dicintainya adalah orang-orang soleh. Apatah lagi para nabi dan rasul, terutama baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, para sahabat sekalian, kita tidak cukup hanya sebatas beramal saja, mengandalkan amal ibadah kita. Karena amal ibadah kita ini penuh dengan kekurangan, tidak sempurna. Mungkin kita kurang khusyuk, kurang ikhlas, mungkin rukun dan syaratnya tanpa kita sadari kita tidak tunaikan dengan baik, sehingga amal ibadah itu dianggap sebagai amal ibadah yang cacat, yang rusak, ya, tidak layak untuk diterima. Tapi apabila kita mempunyai alternatif lain, yaitu dengan cara mencintai baginda Rasulullah, mencintai para nabi dan rasul, mencintai ahli bait beliau, mencintai orang-orang soleh, para aulia, maka ketika kita berada dalam kesulitan, kesukaran di akhirat nanti, orang-orang yang kita cintai itu akan datang menawarkan bantuan, memberikan bantuan kepada kita, memberikan syafaat biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita mencintai orang-orang soleh dengan cara
ya, menghormati mereka, mencontohi akhlak dan budi pekerti mereka, dan juga memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, agar kita juga tergolong sebagai orang-orang yang mencintai beliau dan orang-orang yang berhak untuk dibangkitkan bersama beliau. Ya, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, dan masuk surga di ghairi hisab bersama baginda Rasulullah SAW. Demikian juga ibu dan ayah kita, anak-anak dan istri kita, para sahabat, demikian juga kaum muslimin dan muslimat secara keseluruhan. Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.